Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mediana Trijayanti dengan NIM 402220111 dari kelas PSE. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menganalisis data dengan menggunakan metode VAR atau vektor autoregresif. Contoh kasusnya yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan kualitas antara ROA dan BOPO Bank Umum Syariah periode 2019 sampai 2023. Jenis datanya yaitu time series atau satu bus yang dikumpulkan pada tahun 2019 sampai 2023. Variabel endogen Y1-nya yaitu ROA atau return on asset. Variabel endogen Y2-nya yaitu BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasionalnya. Kemudian ada pun tahapan analisis, yaitu yang pertama statistik deskriptif, yang kedua pengujian stasionaritas, yang ketiga penentuan order optimum, yang keempat pengujian stabilitas VAR, yang kelima pengujian kointegrasi dengan Johansen Cointegration Test, yang keenam penentuan order optimum VAR diferensi, yang ketujuh pengujian stabilitas VAR diferensi, yang kedelapan estimasi model VAR diferensi, yang kesembilan impulse respon, yang kesepuluh varian decomposition. Untuk melakukan pengujian yang pertama, yaitu pengujian deskriptif, kita masuk ke Excel terlebih dahulu untuk mengcopy datanya. Kita copy data terlebih dahulu. Ctrl C. Kemudian kita masuk ke aplikasi eViews-nya. Untuk memasukkan datanya, kita klik Create a new eViews work file. Kemudian frekuensinya kita ganti dengan monthly. Kemudian start date-nya 2019, end date-nya 2023. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya, untuk memasukkan datanya, kita klik Quick. Kemudian Empathy Group. Kemudian ini kita geser ke yang paling atas sendiri. Kemudian kita paste. Kemudian kita klik View. Selanjutnya Descriptive Stat. Kemudian Common Sample. Kemudian Freeze Name. Kita beri nama _1 _ deskriptif. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian ini kita tutup semua. Nah, untuk melakukan pengujian stasionaritas, kita klik 2 kali ROA. Nah, kemudian kita klik View. Selanjutnya, Unit Row Test, Standard Unit Row Test. Test for Unit Row-nya ini tetap level. Selanjutnya kita klik OK. Kita freeze. Kita name. Kita beri nama _2 _SROA _L. Klik OK. Kemudian ini kita tutup yang tabel hijaunya. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian melalui first difference, yaitu dengan cara klik View, klik Unit Row Test, kemudian Standard Unit Row Test. Test for Unit Row-nya ini kita ganti first difference, kemudian kita klik OK.
kita freeze, name, kemudian kita beri nama underscore 2 underscore SROA underscore F. Kemudian kita klik OK. Ini kita tutup semua. Kita ganti dengan menguji variabel bobo. Kita klik 2 kali yang bagian bobo ini. Kemudian kita pilih view. Selanjutnya unit row test. Klik standar unit row test. Kemudian test for unit root-nya kita ganti level. Kemudian klik OK. Kita freeze. Kita name. Kita beri nama underscore 2 underscore sbobo underscore L. Kemudian kita klik OK. Kemudian yang tabel hijau ini kita tutup karena akan melakukan pengujian melalui first difference dengan cara klik view, kemudian unit row test, selanjutnya klik standar unit row test, kemudian test for unit row-nya kita ganti first difference, kemudian klik OK, kita freeze, name, kita beri nama underscore 2 underscore sbobo underscore F. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ini kita tutup yang tabel hijaunya. Nah, kemudian kita jelaskan di PowerPoint ini bahwa variabel ROA pada tingkat level T statistiknya negatif 2,005, probabilitasnya 0,283, tidak stasioner pada tingkat level. Selanjutnya pada tingkat first difference T statistiknya negatif 7,360, probabilitasnya 0,000, maka stasioner pada tingkat first difference. Selanjutnya variabel bobo pada tingkat level T statistiknya negatif 1,630, probabilitasnya 0,460, maka tidak stasioner pada tingkat level. Selanjutnya pada tingkat first difference negatif 6,857, probabilitasnya 0,000, maka stasioner pada tingkat first difference. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian VAR. Kita masuk ke eViews. Kita tutup yang ini. Selanjutnya kita klik Ctrl atau Ctrl, ditahan, kemudian klik ROA dan bobo, kemudian klik kanan, selanjutnya open, kemudian klik as VAR. Ini kita klik OK. Kemudian kita klik view. Selanjutnya log structure. Selanjutnya log length kriteria. Nah, log to include-nya kita ganti 6. Kita klik OK. Nah, di sini kita pakai AIC. Model terbaiknya ada di nomor 5. Kemudian kita freeze, kita name, kita beri nama underscore 3 underscore log underscore opt underscore AIC underscore 5 karena tadi model terbaiknya 5. Kita klik OK. Kita tutup yang tabel warna hijau. Selanjutnya kita menguji stabilitas VAR, yaitu dengan cara klik view, kemudian log structure,
Kemudian AR root table. Selanjutnya kita freeze name, kita beri nama underscore 4 underscore stabilitas underscore var. Kita klik OK. Selanjutnya kita tutup yang tabel warna hijau ini. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan pada pengujian stabilitas var. Nah, pada penentuan log optimum didasarkan pada tanda bintang yang ini yang mengikuti pengujian. Penentuan log optimum didasarkan pada ukuran AIC atau Acquaint Information Criterion, atau boleh menggunakan ukuran lainnya seperti SC atau HQ. Tanda bintang pada ukuran AIC terletak pada log 5 ini. Maka log optimumnya adalah 5. Nah, pada pengujian stabilitas var dijelaskan bahwa stabilitas var dilakukan dengan memperhatikan nilai modulusnya. Jika nilai modulus kurang dari 1, maka var stabil. Jika tidak terdapat modulus yang lebih dari 1, maka var tidak stabil dan penentuan log optimum harus diulangi. Hasil pengujian menunjukkan nilai modulus kurang dari 1, maka var stabil dan dapat dilakukan uji selanjutnya. Nah, kita akan masuk pada pengujian kointegrasi, yaitu kita masuk ke aplikasi eViews. Kemudian kita klik view. Kita klik co-integration test. Nah, ini determinationnya tetap 3 ya. Terus ini log intervalnya kita ganti 5 karena tadi model terbaiknya ada di 5, yaitu 1 spasi 5. Kita klik OK. Kemudian kita freeze, kita name, kita beri nama underscore 5 underscore kointegrasi. Kita klik OK. Kemudian yang tabel hijau ini kita close. Kemudian masuk ke penjelasan. Hipotesis 1, H0 tidak terdapat kointegrasi pada model, H1 terdapat kointegrasi pada model. Karena nilai probabilitas sebesar 0,363 lebih dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan tidak terdapat kointegrasi pada model. Dan hipotesis 2, untuk kointegrasi tidak perlu dilakukan. Karena tidak terjadi kointegrasi, maka modelnya adalah var diferensi dan menggunakan variabel yang terdiferensi, yaitu DROA dan DBOBO. Selanjutnya akan menentukan order log optimum, yaitu kita masuk ke eViews. Nah, tadi karena diferensi maka kita klik estimate. Selanjutnya endogenous variabelnya kita ganti dengan D dalam kurung ROA spasi D dalam kurung BOBO. Nah, kemudian log interval for endogenous-nya kita ganti 1 spasi 5 karena tadi model terbaiknya ada di angka 5. Kemudian kita klik OK. Kemudian freeze name, kita beri nama underscore 6 underscore log underscore opt underscore aic. Kemudian kita klik OK. Mohon maaf, kita ulangi. Kita beri name,
underscore 6 underscore lak underscore opt underscore aic 4. Kita klik OK. Kemudian yang tabel warna hijau kita close. Selanjutnya kita klik estimate. Lak intervalnya kita ganti 4 karena model terbaiknya tadi ada di angka 4. Maka di sini ditulis 1 spasi 4. Selanjutnya klik OK. Selanjutnya klik view. Selanjutnya lak structure. Selanjutnya arrow table. Selanjutnya kita freeze. Kita name, kita beri nama spasi 7, kita beri nama underscore 7, underscore stabilitas, underscore var. Selanjutnya kita klik OK. Kemudian yang tabel warna hijau ini kita close terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke pengujian var, yaitu dengan cara klik estimate, kemudian klik OK, kita freeze, name, kita beri nama underscore 8 underscore var, kita klik OK. Untuk yang tabel hijau ini kita close terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke penjelasannya, yaitu di sini dijelaskan bahwa tadi tanda bintang untuk ukuran AIC di lak 4. Di sini model terbaiknya ada di nomor 4, maka lak optimumnya adalah 4. Selanjutnya pada pengujian stabilitas var dijelaskan pada hasil pengujian menunjukkan nilai modulus kurang dari 1, maka var stabil dan dapat dilakukan uji selanjutnya. Nah, untuk pengujian selanjutnya kita masuk ke model var. Untuk mencari model var-nya, kita kembali ke eViews. Selanjutnya kita klik view. Kemudian kita klik representation. Kemudian kita freeze. Kita name. Kita beri nama underscore 9 underscore model. Selanjutnya kita klik OK. Nah, untuk ini kita close dulu. Selanjutnya kita masuk ke sini. Tadi dijelaskan bahwa model var ini terdapat DROA dan DBOBO. Nah, di sini hasil DROA sama dengan 0,184 dikali DROA negatif 1 ditambah 0,189 dikali DROA negatif 2 dikurangi 0,485 dikali DROA negatif 3 ditambah 0,155 dikali DROA negatif 4 ditambah 1,4733 dikali DBOBO negatif 1 dikurangi 0,000 dikali DBOBO negatif 2 ditambah 0,00 dikali DBOBO negatif 3 dikurangi 0,000 dikali DBOBO negatif 4 ditambah 0,006. Selanjutnya pada DBOBO hasilnya yaitu sama dengan negatif 408,994 dikali DROA negatif 1 ditambah 39,386 dikali DROA negatif 2 dikurangi 676,837 dikali DROA negatif 3 ditambah 184,104 dikali DROA negatif 4 ditambah
0,148 dikali D bobo negatif 1 dikurangi 0,196 dikali D bobo negatif 2 dikurangi 0,061 dikali D bobo negatif 3 dikurangi 0,184 dikali D bobo negatif 4 dikurangi 10,775. Selanjutnya kita masuk pada pengujian T. Uji T. Untuk mencari uji T ini, bandingkan T statistik dengan T tabel, di mana T tabel yaitu DF include observation dikurangi jumlah independen dikurangi 1. Nah, bisa dilihat pada if-use. Mohon maaf, bisa dilihat pada hasil yang tadi. Di sini include observation-nya menghasilkan 55, kemudian variabelnya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk mencari T tabelnya itu yaitu kita masuk ke Excel, kemudian kita cari dengan rumus yaitu sama dengan T titik INC titik 2T dalam kurung 0,05. Nah, tadi untuk apanya? Nah, tadi untuk include-nya 55, jadi di sini 55 dikurangi variabelnya tadi ada 8, terus kemudian dikurangi 1. Hasilnya sama dengan 46. Selanjutnya di sini ditulis 46. Ini bisa menggunakan titik koma atau koma. Kalau di tempat saya ini menggunakan koma ya teman-teman. Kemudian kita enter. Mohon maaf, kita ulangi lagi. Sama dengan T titik INC titik 2T dalam kurung 0,0,05 46. Nah, hasilnya ini ya, 2,012896. Nah, di sini dijelaskan jika nilai T hitung lebih dari T tabel maka berpengaruh signifikan. Untuk penjelasan DROA ini dilihat pada tabel yang bawah sendiri ini, yang di dalam kurung bawah sendiri ini. Selanjutnya sama ya. Kemudian kita baca hasilnya di sini yaitu DROA, dependent DROA, independent DROA negatif 1, T statistiknya 1,27818. Disimpulkan bahwa DROA negatif 1 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap DROA. Selanjutnya DROA negatif 2, T statistiknya yaitu 1,29501. Disimpulkan bahwa DROA negatif 2 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap DROA. Selanjutnya DROA negatif 3, T statistiknya yaitu negatif 3,35667. Disimpulkan bahwa DROA negatif 3 berpengaruh negatif signifikan terhadap DROA. Selanjutnya DROA negatif 4, T statistiknya yaitu 0,97365. Disimpulkan bahwa DROA negatif 4 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap DROA. Selanjutnya D bobo negatif 1, T statistiknya yaitu 0,13071. Disimpulkan bahwa D bobo negatif 1 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap DROA.
Selanjutnya DPOPO negatif 2, tes statistiknya yaitu negatif 1,82781, disimpulkan bahwa DPOPO negatif 2 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap DROA. Selanjutnya DPOPO negatif 3, tes statistiknya yaitu 2,18731, disimpulkan bahwa DPOPO negatif 3 berpengaruh positif signifikan terhadap DROA. Selanjutnya yang terakhir DPOPO negatif 4, tes statistiknya yaitu 1,26958, disimpulkan bahwa DPOPO negatif 4 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap DROA. Selanjutnya dependent DPOPO yaitu DROA negatif 1, tes statistiknya negatif 2,23698, disimpulkan bahwa DROA negatif 1 berpengaruh negatif signifikan terhadap DPOPO. Selanjutnya DROA negatif 2, tes statistiknya yaitu 0,21249, disimpulkan bahwa DROA negatif 2 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap DPOPO. Selanjutnya DROA negatif 3, tes statistiknya yaitu negatif 3,68745, disimpulkan bahwa DROA negatif 3 berpengaruh negatif signifikan terhadap DPOPO. Selanjutnya DROA negatif 4, tes statistiknya yaitu 0,90643, disimpulkan bahwa DROA negatif 4 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap DPOPO. Selanjutnya DPOPO negatif 1, tes statistiknya yaitu 1,03570, disimpulkan bahwa DPOPO negatif 1 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap DPOPO. DPOPO negatif 2, tes statistiknya yaitu negatif 1,52037, disimpulkan bahwa DPOPO negatif 2 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap DPOPO. Selanjutnya DPOPO negatif 3, tes statistiknya yaitu negatif 0,47248, disimpulkan bahwa DPOPO negatif 3 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap DPOPO. Selanjutnya DPOPO negatif 4, tes statistiknya yaitu negatif 1,53514, disimpulkan bahwa DPOPO negatif 4 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap DPOPO. Selanjutnya kita masuk ke pengujian IRF. Kita masuk ke aplikasi eViews. Kemudian kita klik view. Kemudian klik impulse respon. Kemudian horizon line-nya kita ganti 30. Kemudian klik OK. Nah, ini untuk hasil grafiknya ya teman-teman. Kita freeze. Ini hasil grafiknya, kita name. Kita beri nama underscore 10 underscore IRF underscore MG. Kita klik OK. Nah, untuk yang tabel hijaunya ini kita close. Selanjutnya kita klik tabel. Selanjutnya kita freeze. Kita name. Kita beri nama underscore 10 underscore IRF underscore tabel. Kita klik OK. Tabel hijaunya kita close. Kemudian kita jelaskan. Nah, ini untuk hasil grafiknya. Ini untuk hasil tabelnya tadi. Dan di sini dijelaskan respon DROA terhadap guncangan DROA. Guncangan DROA sebesar 1 standar deviasi pada bulan 1 akan menyebabkan peningkatan pada DROA sebesar 0,116 atau 11,6%.
Pada bulan kedua, guncangan DROA menyebabkan peningkatan pada DROA sebesar 0,021 atau 2,1%. Pada bulan ketiga, guncangan DROA menyebabkan peningkatan DROA sebesar 0,025 atau 2,5% dan seterusnya. Respon DROA terhadap guncangan DROA mencapai keseimbangannya mulai bulan 20 hingga seterusnya dan menuju 0. Selanjutnya, respon DROA terhadap guncangan DBOBO. Guncangan DBOBO sebesar 1 standar deviasi pada bulan 1 akan menyebabkan tidak mengalami perubahan. Pada bulan kedua, guncangan DBOBO menyebabkan peningkatan pada DROA sebesar 0,002 atau 0,2%. Pada bulan ketiga, guncangan DBOBO menyebabkan penurunan DROA menuju negatif 0,026 atau 2,6% dan seterusnya. Respon DROA terhadap guncangan DBOBO mencapai keseimbangannya mulai bulan 15 hingga seterusnya dan menuju 0. Selanjutnya, respon DBOBO terhadap guncangan DROA. Guncangan DROA sebesar 1 standar deviasi pada bulan 1 akan menyebabkan peningkatan pada DBOBO sebesar 0,194 atau 19,4%. Pada bulan kedua, guncangan DROA menyebabkan penurunan pada DBOBO menuju negatif 47,51 atau 4,751%. Pada bulan ketiga, guncangan DROA menyebabkan penurunan DBOBO menuju negatif 11,25 atau 1,125% dan seterusnya. Respon DBOBO terhadap guncangan DROA mencapai keseimbangannya mulai bulan 20 hingga seterusnya dan menuju 0. Selanjutnya, respon DBOBO terhadap guncangan DBOBO. Guncangan DBOBO sebesar 1 standar deviasi pada bulan 1 akan menyebabkan peningkatan pada DBOBO sebesar 147,61 atau 14,761%. Pada bulan kedua, guncangan DBOBO menyebabkan peningkatan pada DBOBO sebesar 21,88 atau 2,188%. Pada bulan ketiga, guncangan DBOBO menyebabkan penurunan DBOBO menuju negatif 26,61 atau 2,661% dan seterusnya. Respon DBOBO terhadap guncangan DBOBO mencapai keseimbangannya mulai bulan 20 hingga seterusnya dan menuju 0. Selanjutnya kita masuk ke FEVD atau pengujian forecast error variant decomposition. Kita masuk ke aplikasi EViews. Kemudian kita klik view. Kita klik variant decomposition. Kemudian kita klik OK. Kita freeze. Kita name. Kita beri nama _11 _ FEVD tabel. Kita klik OK. Untuk yang tabel hijau ini kita close. Kemudian kita klik combined graph. Kemudian kita freeze. Nah, ini untuk hasil grafiknya. Kita name, kita beri nama _11 _ FEVD _CG. Kita klik OK. Kemudian kita close yang tabel hijau. Kemudian kita masuk ke penjelasan. Ini hasil grafiknya tadi dan ini untuk hasil tabelnya tadi. Kemudian di sini dijelaskan dekomposisi varian DROA. Berdasarkan dekomposisi varian dapat disimpulkan bahwa pada bulan 1 fluktuasi DROA disebabkan oleh guncangan dari DROA itu sendiri yaitu sebesar 100%. Kemudian dari bulan kedua hingga 9 tampak dominasi guncangan DROA mulai menurun dan diimbangi dengan pengaruh guncangan DBOBO yang mulai meningkat sebesar 91,38%. Untuk guncangan DROA dan sebesar 8,61%.
untuk guncangan Debopo. Pada bulan ke-10 hingga akhir, DROA mencapai keseimbangan di mana fluktuasi DROA yang disebabkan oleh guncangan DROA sebesar 91,37%. Karena Debopo dan DROA tidak berpotongan, artinya Debopo tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA atau pengaruh yang diberikan Debopo terhadap DROA tidak dominan. Selanjutnya, dekomposisi varian dari Debopo. Berdasarkan dekomposisi varian, dapat disimpulkan bahwa pada bulan 1, fluktuasi Debopo disebabkan oleh guncangan dari Debopo itu sendiri, yaitu sebesar 99,99%. Kemudian dari bulan kedua hingga 9, tampak dominasi guncangan Debopo mulai menurun dan diimbangi dengan pengaruh guncangan DROA yang mulai meningkat sebesar 30,66% untuk guncangan DROA dan sebesar 69,33% untuk guncangan Debopo. Pada bulan ke-10 hingga akhir, Debopo mencapai keseimbangan di mana fluktuasi Debopo yang disebabkan oleh guncangan Debopo sebesar 69,18%. Karena DROA dan Debopo tidak berpotongan, artinya DROA tidak berpengaruh signifikan terhadap Debopo atau pengaruh yang diberikan DROA terhadap Debopo tidak dominan. Terima kasih. Penjelasan dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.